Pemirsa, Pulau Jawa menjadi arena persaingan politik terbesar dalam kontestasi pemilu nanti. Tercatat 6 provinsi di Pulau Jawa mencapai 56% suara dari total pemilih nasional. Hal ini membuat pertarungan suara pemilih di Pulau Jawa akan berlangsung ketat. Lantas, apa kata fakta? Pemirsa, pasangan calon presiden dan juga wakil presiden berlomba mencari suara sebanyak-banyaknya agar menang Pilpres 2024 mendatang. Salah satu segmentasi suara yang menjadi incaran para kontestasi politik berada pada pemilih di Pulau Jawa. Pemilih dari Pulau Jawa dikatakan sebagai suara mayoritas pada 2024 nanti, dikarenakan suaranya mencapai 56% dari jumlah daftar pemilih tetap. Lalu, apa kata fakta? KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap yang berhak mengikuti pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan untuk total pemilih secara nasional berada di angka 204 juta orang yang terbagi menjadi 102 juta pemilih laki-laki dan 102 juta pemilih perempuan. Sementara itu untuk tempat pemungutan suara atau TPS berada di angka 823.000 yang terbagi di 38 provinsi. Jika kita melihat sebaran dari jumlah pemilih di Pulau Jawa, logis bila seluruh partai politik dan juga pasangan capres-cawapres menjadikan Pulau Jawa sebagai lumbung suara dan juga arena perebutan yang menentukan. Artinya merebut suara di Pulau Jawa menjadi gerbang menuju kemenangan. Dari daftar rekap KPU, Pulau Jawa menjadi pemilih terbanyak yang berada di Indonesia. Tercatat 56% atau setara dengan 115 juta orang menjadi pemilih di Pulau Jawa. Merujuk pada data ini, gelanggang politik terbesar berada di 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan bila digabungkan dari 3 provinsi tersebut, setara dengan jumlah 46% dari pemilih nasional. Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Fox Poll Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, Pulau Jawa menjadi ajang pertempuran dalam meraih suara. Namun jika pemilu nanti harus sampai 2 putaran, sebaran di luar Pulau Jawa juga tak kalah menentukan. Jawa itu kan kunci ya selama ini. Jawa itu ada menjadi wilayah pertempuran inti, battleground ya biasanya, dianggap menentukan. Sehingga memang Jawa itu menjadi perhatian khusus. Kenapa kemudian DKI Banten menjadi penting, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Jawa Barat, DIY. Itu menjadi selama ini menjadi wilayah yang sangat diperebutkan. Saya katakan di putaran pertama Jawa adalah kunci. Iya, tapi di putaran kedua tidak cukup hanya Jawa. Sebaran yang merata itu penting. Makanya besok adalah calon presiden yang Jawanya kuat, tapi sebaran di luar Jawanya juga bagus, itu akan punya potensi menang pada putaran kedua. Hasil pemilu 2019 membuktikan siapa yang berhasil menguasai Pulau Jawa akan memenangi kontestasi. PDI Perjuangan berhasil menjadi partai terkuat pada pemilu 2019 lalu. Provinsi yang berhasil memberi suara terbanyak untuk PDIP adalah Jawa Tengah. Dan PDIP juga berhasil memperoleh banyak suara hampir di seluruh Pulau Jawa kecuali Jawa Barat pada kala itu. Dan secara kumulatif 62% suara dari Pulau Jawa untuk PDI Perjuangan. Dan partai yang mendominasi Pulau Jawa selain PDIP ada PKB, Gerindra, PKS, dan juga Partai Golkar.